Tugu Selatan, yang mana pada saat kejadian diketahui A tengah berusaha menyelamatkan sang istri, namun naas akibat dari derasnya debit air sehingga A ini terbawa arus dan hingga kini belum diketahui posisi ataupun belum ditemukan. Adapun dari banjir ini setidaknya atau kurang lebih ini ada sekitar 532 warga yang terdampak dengan total ada sekitar 140 rumah yang mengalami kerusakan baik dengan jenis kerusakan yang berat dan juga jenis kerusakan yang ringan. Dan hingga saat ini juga warga-warga terdampak sudah dievakuasi, sudah mengungsi secara tersebar, diungsikan ke madrasah dan juga musola terdekat. Lalu ada juga yang memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat ataupun juga keluarga, dan ini ada juga yang memilih untuk kembali ke rumahnya yang masih dalam kategori kerusakan jenis ringan untuk melakukan aksi bersih-bersih dan menyelamatkan sisa-sisa barang yang masih dapat diselamatkan. Dan saat ini juga pihak-pihak ataupun dari sejumlah instansi seperti dari kepolisian, dari Polda Jawa Barat, dari TNI Angkatan Darat, Dinas Lingkungan Hidup dan juga BPBD, tadi bahkan juga sempat dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, sempat hadir melihat langsung seperti apa kondisi terkini dari banjir yang melanda di Kecamatan Cisarua ini. Dan untuk saat ini, untuk data baik juga kebutuhan ataupun juga bagaimana nanti evakuasi selanjutnya ini masih terus ditunggu, masih terus didata dari pihak BPBD, dari pihak kepolisian dan juga lainnya, karena saat ini juga warga mengaku masih membutuhkan banyak bantuan berupa pakaian bersih, kemudian juga kebutuhan bayi, kasur dan lainnya. Dan tadi sempat kami berbincang dengan salah satu warga menyatakan bahwa untuk banjir di lokasi Kecamatan Cisarua ini sebelumnya memang sudah pernah juga terjadi, namun kali ini merupakan salah satu banjir dalam kondisi yang jauh lebih parah. Dan memang banjir ini kita ketahui disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Bogor ini sejak dari kemarin sore hingga tadi malam, dan sehingga ini menyebabkan tingginya debit air dari sungai yang kemudian meluap dan terjadilah banjir bandang begitu, Reza. Dikatakan ada satu orang yang masih hilang, namun apakah ada laporan korban luka-luka sejauh ini? Ya, Reza dan juga pemirsa, untuk korban hilang memang dilaporkan sampai saat ini hanya terdata satu orang, masih dalam proses pencarian. Dan untuk korban luka sejauh ini belum terdapat data yang menyebutkan berapa korban luka. Yang jelas pada saat ini adalah korban-korban terdampak yang mengalami akibat dari banjir, dan tentunya juga ini mengalami kerugian. Namun hingga saat ini berapa tafsiran kerugian yang dialami oleh warga masih dalam proses ataupun tahap pendataan, Reza. Baik, Hadisi, kemudian bagaimana akses menuju ke lokasi terkhusus untuk ke Desa Tugu Selatan ini? Apakah masih bisa dilalui oleh kendaraan? Baik, Reza dan juga pemirsa, memang kami ketahui bahwa terjadi longsor di jalur ataupun jalan raya Puncak, khususnya ini adalah merupakan jalur wisata yang menuju ke arah Puncak, kemudian juga salah satu jalur yang menuju ke Desa Tugu Selatan ini. Namun tadi pagi kami memantau untuk kondisi lalu lintas sudah mulai normal, sudah mulai stabil, artinya memang untuk akses menuju ke jalan Desa Tugu Selatan ini dapat dilalui, tidak terganggu. Namun untuk kondisi di dalam Desa Tugu Selatan sendiri ini masih dalam kondisi yang masih cukup miris, begitu kami melihat ini masih banyak sekali lumpur, sisa-sisa genangan yang ini masih dalam proses pembersihan oleh pihak-pihak terkait dan juga warga setempat, Reza. Baik, Hadisi, apakah Anda juga dapat mewawancarai salah satu warga yang berada di sana untuk menanyakan apakah ini pertama kalinya terjadi banjir bandang di wilayah tersebut? Baik, Reza, kami akan mencoba untuk bertanya dengan salah satu warga. Baik, Ibu, mohon maaf, Ibu mau tanya, Bu, Ibu, untuk banjir kali ini sebelumnya sudah pernah terjadi atau baru pertama kali ini? Pernah katanya dulu, tapi nggak separah gini. Artinya ini kondisi banjir yang sekarang ini masih kondisi yang paling parah, begitu? Iya. Ibu sendiri mungkin bisa diceritakan, Ibu, bagaimana kejadiannya semalam, Ibu? Saya pulang taraweh. Di sini banyak yang bilang jangan masuk rumah, kayak gitu. Itu ada air, dilihatnya dari dapur masuk air. Untungnya kamar mandi saya mah bawah, jadi masuknya ke kamar mandi, nggak ke dalam rumah. Alhamdulillah.
Ibu sendiri kondisi rumah ibu saat ini seperti apa? Masih kotor ya gitu, tapi nggak parah kayak yang lain. Ini rumah saya mah ini, alhamdulillah agak tinggi. Baik, Ibu untuk sejauh ini sudah seperti apa penanganan ataupun bantuan yang sudah diberikan? Ya nggak tahu, belum tahu itu. Ibu sendiri ada mungkin pembantuannya ya, nggak tahu. Ibu sendiri saat ini mengungsi atau tetap di rumah atau seperti? Di rumah saya mah alhamdulillah. Ya waktu pas air surut ke rumah, waktu air masuk mah saya di tetangga, ngungsi di rumah tetangga yang atas lama. Berapa jam? Keluarga sendiri aman? Alhamdulillah aman, anak saya juga aman. Ya. Ibu terima kasih, dengan Ibu siapa? Iya, Ibu Juju. Baik, Ibu Juju, terima kasih Ibu Iya. bersimpati Ibu Iya. atas kejadian Iya. ini Ibu. Baik, Reza dan juga pemirsa, tadi Ibu Juju selaku warga yang terdampak dari banjir yang melanda di Kecamatan Cisarua Bogor ini tadi juga menyatakan bahwa memang untuk banjir yang melanda di daerah Cisarua ini bukan yang pertama kali, melainkan pernah terjadi sebelumnya. Namun untuk banjir kali ini merupakan banjir yang paling parah. Reza. Hadisti, banjir sudah mulai surut di Desa Tugu Selatan. Kita akan beralih ke Wildan Hidayat yang saat ini berada di Desa Citeko. Wildan, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, baik Reza dan juga pemirsa, pada saat ini saya berada di lokasi di mana korban yang dinyatakan hilang hingga saat ini belum ditemukan. Tepat di belakang saya adalah rumah Asep yang hingga saat ini belum ditemukan. Untuk diketahui pemirsa bahwa di belakang saya ini adalah sungai yang mengalir menuju daerah Ciliwung menuju ke Kota Bogor. Dan di sebelah sungai tepatnya kurang lebih sekitar 15 meter itu adalah rumah korban yang bernama Asep. Dan diketahui bahwa sempat saya berbicara dengan beberapa warga yang berada di lokasi kejadian bahwa saudara Asep ini usianya 56 tahun kurang lebih, dan dia berusaha untuk menyelamatkan keluarganya yaitu istri dan juga anaknya. Namun naas saat dia akan hendak masuk ke rumah, tiba-tiba air begitu cepat langsung membawa dirinya terhanyut. Demikian Reza. Ya, baik. Wildan, satu orang masih hilang. Kemudian titik pencarian utama ini di mana, Wildan? Ya, untuk diketahui bahwa titik pencarian dilakukan dengan 3 titik pencarian, yaitu mulai dari lokasi kejadian ini 5 km dari lokasi kejadian di belakang saya, hingga 5 km berikutnya dan 5 km berikutnya, yaitu dilakukan oleh tim SAR dan gabungan, yaitu terdiri dari SAR dan BPBD dan juga Damkar serta dari TNI dan Polri. Demikian Reza. Baik, Wildan, kemudian apakah warga ini sempat mendapat peringatan sebelum banjir bandang terjadi? Ya, sebelum banjir bandang terjadi tidak ada peringatan, namun memang sempat ada bunyi gemuruh yang begitu besar dan tiba-tiba menghantam sejumlah wilayah yang berada di Kecamatan Cisarua ini, Reza. Baik, Wildan, apakah Anda juga dapat memperlihatkan kepada kami suasana tepatnya di Desa Citeko saat ini seperti apa? Karena kalau tadi kita melihat di Desa Tugu Selatan ini warga sedang bersih-bersih. Ya, untuk saat ini di lokasi kejadian sebagian warga masih banyak yang menyaksikan ya, Reza, bagaimana kondisi rumah dari korban. Hingga saat ini hanya beberapa orang saja yang bergelintir di wilayah rumah korban. Seperti terlihat di layar kaca bahwa tidak jauh dari sungai ini rumah korban, dan saat ini rumah korban sudah rata dengan tanah. Seperti terlihat bahwa hanya ada 3 rumah di pinggiran sungai ini, dan rumah korban yaitu Asep saat ini sudah mengungsi. Baik, Wildan, kemudian apakah ada himbauan kepada warga kembali? Apakah nantinya warga ini belum dapat kembali ke rumahnya masing-masing karena nantinya kemungkinan ada banjir bandang susulan? Ya, himbauan dilakukan oleh pihak desa dan juga pihak kepolisian, TNI dan Polri. Mereka memberikan himbauan agar bagi warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi untuk menghindar dan tidak boleh dihuni untuk sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Demikian Reza. Baik, untuk bantuan sendiri, Wildan, apakah ini bantuan sudah diberikan oleh pemerintah setempat? Ya,
tadi saya sempat lihat ada beberapa bantuan yang sudah diturunkan, diantaranya air bersih dari BPBD, terus ada juga bantuan-bantuan lain seperti kain selimut, seperti itu Reza, yang diberikan kepada beberapa tempat yang ada di lokasi seperti musola dan juga tenda-tenda darurat. Demikian Reza. Kemudian apakah kondisi listrik dan air ini masih dapat berfungsi di wilayah tersebut? Untuk di rumah korban kondisi listrik sudah dipadamkan, namun ada beberapa rumah yang juga diberi kesempatan untuk menyala listriknya, Reza. Baik, Wildan, apakah Anda sudah mengetahui berapa total warga yang terdampak akibat banjir bandang ini? Untuk Kecamatan Cisarua, sejak semalam data yang saya peroleh sekitar 115 rumah warga yang terdampak, diantaranya dari 2 desa, yaitu Citeko dan juga di wilayah Tugu Utara dan Tugu Selatan, Reza. Ya, apakah kemudian ada daerah yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, Wildan? Ada 2 wilayah yang terisolasi, yaitu di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan, karena ada 2 jembatan yang mengalami ambruk. Seperti tadi pagi saya sempat memperlihatkan bahwa ada 2 jembatan yang hingga saat ini masih belum bisa digunakan. Dan salah satunya adalah akses menuju tempat wisata Curug Cilember, Reza. Baik, Wildan, apakah Anda dapat menginformasikan kembali kepada kami bagaimana proses evakuasi warga yang terdampak kemarin malam? Ya, sebelumnya pada hari Minggu malam sekitar 21.30 terjadi banjir bandang yang begitu dahsyatnya, Reza. Dan pada saat malam itu juga tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri langsung terjun ke lokasi kejadian, membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi, memberikan bantuan berupa fisik, mereka memberikan dukungan juga agar tetap sabar, dan serta membuat tenda-tenda darurat seperti di masjid dan di musola. Mereka membangun tenda-tenda darurat dan juga dapur-dapur umum. Demikian saja. Ya, kemudian bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Untuk saat ini diantaranya air bersih yang memang tadi dibagi-bagi, Reza, dan juga ada popok bayi mungkin yang harus diberikan kepada bayi, dan juga pembalut untuk perempuan, karena memang pada saat ini masih banyak warga yang terdampak, yaitu sekitar 115 rumah yang memang masih harus diungsikan, Reza. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Desa Citeko, dan sebelumnya ada Hadisti dari Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.